Feeling like a face in the crowd. I'm reaching for you, terrified. And now I'm standing here hoping it gets to you. 'Cause you could be the one that I love. I could be the one that you dream of. A message in a bottle is all I can do. Standing here hoping it gets to you. You could be the one that I keep. I'll be the reason you can't sleep. And I'm free. The message in a bottle is all I can do. Standing here hoping it gets to you. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Nah teman-teman, kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana menyembuhkan lewat suara-suara. Ada teman saya nih, Anggi. Hai, Hai Anggi, apa kabar? Baik, terima kasih. Ini sudah mengundang aku sini. Sama-sama. Ternyata suara itu bisa menyembuhkan ya. Yap. Jadi Ternyata bisa. Anggi ini seorang fasilitator sound healing. Nah kita bakal ngobrol-ngobrol. Nah di hadapan saya ini ada semacam media ya. Nah kita bakal tanya-tanya sama Anggi. Tapi sebelumnya boleh kenalan dulu Anggi. Silakan. Apa ini sound healing? Oke. Terima kasih Mas Ruby sudah mengundang aku di Iya. sini di podcastmu untuk berbincang tentang sound healing dan membantu menyuarakan sound healing ke teman-teman semua ya. Jadi sound healing ini apa sih? Sound healing ini adalah terapi gelombang suara kalau saya bilang. Oke. Jadi ini kan jadi kalau di tubuh kita, Iya. kita tuh sebenarnya punya yang namanya fascia. Apa tuh fascia? Fascia itu tuh apa ya, kayak jaringan ikat tubuh. Oke. Jaringan ikat tubuh itu ada di seluruh kepala, dari kepala sampai ujung kaki. Oke. Jadi secara sains ini terbukti dengan adanya sains. Jadi fascia itu adalah jaringan ikat yang kalau saya bisa gambarkan itu kayak jaring laba-laba gitu loh Mas. Dia akan mensupport dan mendukung otot-otot kita dan semuanya ada di situ. Semuanya ada di jaringan ikat kita itu dari segala fisik, dari sisi memori, dari sisi trauma. Iya. Semuanya itu sebenarnya ada di jaringan ikat itu. Ketika kita mengalami yang namanya adalah cemas Iya. atau stres, yang namanya Iya. juga hidup ya Mas. Iya. Pasti kan ada saat-saatnya kita mengalami seperti itu. Secara nggak sadar otot kita akan tegang dan itu akan memberikan sinyal ke fascia kita. Akibatnya apa? Fascia itu nanti akan di holistik kita Oke. percaya Iya. bahwa apa yang terjadi di sini Iya. akan berpengaruh ke seluruh tubuh kita. Oke. Misalnya ada yang kayak ya sakit kepala atau migrain yang tanpa jelas ini penyebabnya apa sih? Itu katanya fascia. Berarti fascianya itu tegang. Bisa jadi itu karena ya itu karena ada mungkin memori atau mungkin rasa cemas atau rasa apa ya stres itu yang tidak dirilis itu yang menyebabkan tegang, menyebabkan dia sakit kepala atau bisa juga karena ada juga klien saya yang Iya. dia bermasalahnya di solar plexus. Solar plexus itu di ulu hati. Kita bicara dengan cakra ya Mas. Jadi Oke. itu di solar plexusnya kita dia akan berpengaruh ke pencernaan. Misalnya dia jadi gassy, dia jadi apa ya udah kayak bloated lah, terus atau kayak misalnya GERD seperti itu. Jadi hal-hal itu yang sebenarnya bisa jadi secara klinis kita akan Minum obat. Tapi Oke. maksudnya bisa jadi karena kok nggak selesai-selesai ya, ada lagi. Ya itu bisa jadi karena ya itu mental health-nya kita yang perlu di dalam hati kita tuh ada apa kayak gitu dan itu yang perlu kita lepaskan, itu yang perlu kita relaksasikan. Ya apa ya Mas,
secara sehari-hari mungkin kita sebagai manusia kan kita ada di sisi yang fight or flight ya, fight and flight ya Fight kan? and flight, oke. Fight and flight. Nah, di sini tuh kita berlatih atau kita diajak untuk lebih rest and digest. Jadi kita tahu apa sih yang kita butuhkan, ada kenapa di badannya kita, ada apa di pikirannya kita, untuk kita relax, untuk kita fokus. Terapi gelombang suara ini membantu kita untuk mencapai fase itu. Untuk siapa aja ini semua bisa melakukan, even sampai anakku usia 10 tahun dan anakku juga remaja dan ya apa ya, mereka kan kadang-kadang suka tidur malam atau apa gitu kan, gadget lah ya pasti. Kita kan pengennya, bukan pengen ya, sebaiknya kan anak-anak itu tidur di pukul jam 9 ya. Kalau misalnya anak 10 tahun ya. Nah, aku mencoba untuk mereka bikin lebih relax karena saya dulu yang ngerasain kan Mas. Makanya saya ambil sertifikasi dan akhirnya saya terjun ke bidang ini karena saya ingin juga anakku merasakan apa yang saya rasakan gitu ya kan. Jadi nggak pakai ini kok, nggak pakai pemaksaan. Jadi pada saat jam 9 saya masuk kamar ya pasti mereka masih main gadget lah ya, masih ngapa-ngapain, ngobrol-ngobrol aja seperti itu. Saya main dalam waktu 15 menit, mereka dengan sendirinya, dengan tanpa disuruh, mereka akan dapat fase yang relax, akhirnya mereka ngantuk dan mereka tidur sendiri. Main ini nih maksudnya? Aku main dengan frekuensi tertentu. Ini aku bawa ada 3 bowls, Tibetan bowls yang saya bawa ini. Jadi setiap saya bisa strike, bisa dengan pukul dengan menggunakan gong, itu akan menghasilkan getaran atau frekuensi sendiri. Jadi gini loh Mas, kalau aku gambarinnya, ke gelombang suara kita di kepala kita itu kayak misalnya gini kan, kita ada di gelombang beta. Jadi kalau misalnya kita dalam sadar penuh, kita tuh ada di gelombang beta. Beta sendiri tuh menjadi 3. Beta tinggi, beta medium, dan beta rendah. Beta tinggi itu pada saat apa sih? Pada saat pastinya ya perlu konsentrasi tinggi. Misalnya kita mau interview atau kita melakukan wawancara ke satu hal yang misalnya kita mau melakukan presentasi gitu kan Mas. Jadi butuh fokus, atau kadang-kadang kita ada stres lah ya di situ ya pasti. Atau ketika kita juga melakukan aktivitas yang intensitasnya tinggi, misalnya berlari, olahraga, itu udah pasti beta tinggi. Nah, apa yang dicapai pada saat beta? Apa yang dilakukan kita pada saat kita beta medium? Itu pada saat kita lebih santai, kita ngobrol nih Mas sekarang, atau bisa chit-chat dengan teman-teman di kafe, atau melakukan hal yang Mas suka, misalnya melukis, tapi tetap butuh fokus. Butuh konsentrasi, fokus, Ya, itu beta medium. Itu beta medium. Beta rendah dicapai pada saat kita melakukan misalnya baca buku, me time. Kita baca buku, kita mungkin nggak ada interaksinya ya? Nggak ada interaksinya. Atau kan mungkin kita nonton yang sesuai kita suka, drakor, dracin gitu. Atau kayak misalnya kita ke suatu tempat, ke pantai, ngelihat sesuatu yang jauh yang membuat kita tenang dan kita nyaman. Dan makin lama, berasa nggak Mas Ruby kalau misalnya kita lagi baca buku atau kita lagi di suatu hal yang bikin kita sukai nyaman, kita suka, lama-lama kita mulai ngantuk. Itu sebenarnya kita ada pada fase alfa. Oh gitu, beta menuju alfa gitu? Sudah menuju alfa. Nah, theta terjadi, jadi setelah alfa, bawahnya theta, lalu delta. Di theta itu terjadi pada saat kita meditasi dan mulai fokus, dan mulai kita ngerasa kita tuh butuh apa, dan sudah mulai diam ya, sudah mulai kayak melayang. Sadar nggak tapi? Masih setengah sadar. Jadi maksudnya bisa jadi ketika terapi
ketika terapi menggunakan alat ini pada saat kita posisi savasana, kita ngayun di antara theta alpha. Jadi kayak diayun rasanya. Theta alpha. Ya, jadi maksudnya kita saat udah mulai melayang, terus naik lagi, suara apa ya? Gitu. Alpha. Terus kita turun lagi, kambang lagi, udah mulai ngayun lagi. Mungkin mau masuk ke delta. Tapi Delta itu tidur ya? Delta itu kita tidur nyenyak, deep sleep. Makanya ketika seseorang masuk ke sesi saya dan mendapatkan delta, it's a bless. Bisa tidur aja gitu ya? Bisa tidur aja. Bahkan kan sebenarnya kalau Mas Ruby sempat bilang kalau kita tidur deep sleep 10 menit itu suatu hal yang berharga toh. Iya. Benar nggak sih, maksudnya? Bisa relax itu ya? Bisa relax dan benar-benar bisa mimpi, dan itu yang ingin kita dapetin lewat dari ini? sesi ini. Oke. Iya, dari terapi gelombang suara ini, dari singing bowls ini. Berarti target marketnya adalah orang-orang yang susah tidur juga dong? Bisa jadi seperti itu, benar. Atau yang stres? Insomnia. Apapun sih Mas, jadi apapun itu. Jadi ini tuh kayak terapi pendukung ya. Kalau misalnya diabetes misalnya, orang yang pelaku diabetes atau orang yang ada masalah sama insomnia pasti. Atau saya juga punya klien yang dia pasca stroke. Oh gitu. Ya, pasca stroke, jadi saya memang ke lokasinya. Iya. Saya melakukan terapi, Iya. ya ada beberapa hal yang dilakukan. Karena setelah itu biasanya setelah pasca stroke itu kan dia suka mengalami, ya pasti tidak bisa tidur. Dia selalu tidur jam 3 subuh. Gitu tuh ya? Jam 3 pagi. Otaknya tegang apa semua? Mungkin ya, saya nggak tahu juga. Mungkin karena dia setelah itu dia adalah vertigo. Nah, jadi ini adalah saya bisa bilang semuanya bisa melakukan hal ini, semua bisa melakukan terapi ini. Karena ini sebagai terapi pendukung, biar mereka lebih biar mereka lebih rileks biar mereka bisa mendapatkan yaitu alpha, theta, delta yang kita capai dari ini, dan terutama adalah mereka bisa fokus. Jadi mereka pun juga lebih tenang ya hatinya. Kalau mau ngambil keputusan kita nggak kayak senggol bacok gitu loh Mas. Jadi kita lebih bijak gitu. Tujuannya adalah biar seseorang setelah mengalami terapi ini bisa menjadi lebih nyaman, lebih fokus, sehingga mereka bisa jadi lebih mengambil keputusan sesuai kebutuhannya, bukan keinginannya, dan bisa juga lebih mungkin dalam bahasa Jawanya legowo ya, untuk ngelakuin apa saja yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Seperti itu sih kurang lebih kalau aku. Tadi udah bahas tujuannya ya. Sekarang kita mau lihat ini nih, fungsi-fungsi yang kalau ini berbeda-beda atau gimana? Jadi kalau bukan intinya fungsinya berbeda-beda, itu lebih ke relate. Kalau dari kita bicara tentang sound healing, kita bicara dengan cakra juga. Cakra kita ada 7. Roots yang di bawah, lalu sakral di area uterus kita kalau saya perempuan, lalu ulu hati itu solar plexus, heart itu di dada kita itu cakra heart, lalu throat, lalu third eye, lalu crown. Nah, jadi singing bowl itu tak ubahnya seperti tangga nada. Jadi kayak C D E F G A B sampai B. Gitu ya. Gitu. Kalau lagi C lagi balik lagi ke bawah. Iya, benar kayak gitu. Jadi ini saya bawa adalah C yang mana? C ini yang di sini. Ini. Jadi lebih rendah, biar lebih ke roots. Ya, paling bawah, dasar. Kalau untuk F itu adalah ke dada, ke heart chakra. C D E F gitu ya. Di sini di dada kita. Lalu relate-nya ke apa? Relate-nya itu lebih ke kasih sayang, mencintai, rasa sayang terhadap diri dan others gitu. Kalau ini itu untuk third chakra. Di sini area sini kita untuk relate ke kreativitas, misalnya seperti itu. Jadi maksudnya kita ada itu tadi aku bilang relate ke kita tuh apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang mendasari dan jadi membantu kita untuk lebih
lebih kreatif. Ide-ide apa aja yang bisa jadi muncul. Ide-ide muncul untuk diri kita sendiri yang bisa untuk menggulir dan bisa membantu kehidupan kita sehari-hari itu apa. Itu sih Mas. Nah kalau tiap sesi itu ada jenis-jenisnya? Enggak, jadi nanti kita akan bermain sesuai dengan tangga nada ini. Jadi mereka akan tidur dalam posisi savasana, relax, meram dengan mata tertutup, dengarkan gelombang suara yang ada, silakan nikmati, do nothing, silakan dengerin, silakan nikmati apa aja yang ada di pikiran kita. Kalau bisa tidur, silakan banget. Kalau ternyata bisa deep sleep atau bisa ada yang ya ini gangguan tidur ya, ada yang ngorok, dia nggak apa-apa. Gitu. Just being you di dalam sesi ini, nikmatin aja sampai sesi berakhir. Biasanya pada saat sesi ini saya kombinasi dengan pastinya dengan meditasi dulu. Kita perlambat nafas, kita centering dulu, baru setelah itu kita nikmati dengan posisi savasana. Ini universal berarti ya? Tidak Universal. pria wanita, terus tidak masalah agama apapun? Enggak ada. Ini Mas percaya atau enggak? Tapi ini bukan klinik Mas. Tapi ini sudah diteliti juga secara sains dari Universitas California. Dia akan membantu pasien-pasien yang mengalami kortisol, tekanan darah tinggi. Jadi memang ini sudah diteliti dan ini membantu pasien-pasien di rumah sakit agar mereka lebih relax ya. Gitu. Jadi mereka Stress lebih relief gitu. Ya, stress relief gitu. Wow. Nah, disarankan ini seminggu berapa kali? Karena saya punya, jadi saya bisa setiap hari main. Coba dong, kayak apa sih mainnya? Oh oke. Aku bolehin ini. Boleh. Bentar ya. Ambil dulu. Oke guys, kita lihat ini bagaimana Bu Anggi memainkan. Tapi ini karena aku nggak bawa ininya, coba ya akun. Jadi kayak gini loh Mas. Iya. Ini C. C. F tadi ya. Kayak tangga nada kan? Iya. Oh bisa juga kalau mau lebih deep, tadi saya pakai mallet, bisa juga pakai seperti itu. Oh ada begininya ya. Sorry, saya pegang aja ya. Iya. Seperti itu. Iya. Ini kalau F. Jadi ada vibrasi dan suara ya? Ada vibrasi. Mas bisa dengerin. Iya. Ya, saya sudah juga main dengan Jadi impactnya buat ke diri sendiri juga. Yap. Dan juga orang yang mendengarkan itu tadi Iya. ya. You are a musician sekarang kan gitu. musisi untuk diri sendiri ya. Iya, lebih nyaman dan ya. bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Ya ini kan. Ya benar. Jadi ya kayak membantu untuk mendengarkan apa ya? Mungkin kalau saya bilang membantu mendengarkan dan membantu kita untuk diem. Oh, Ya nggak sih, bantu Mas? untuk diem dan akhirnya orang tidur dan santai, relax. Ya. Akhirnya dan- tadi bisa rilis tadi stress rilis ya. Yep. Mungkin kan karena selama ini kan kita hidup selalu Sibuk ramai ya, ya Mas, ramai, sibuk iya. ya nggak sih? Maksudnya apa kata orang, Iya, apa iya. yang kita perlu apa, kita harus apa. Tapi kan dengan gini kita ada saatnya untuk jeda, Iya. kita untuk lebih memilih ya, bukan harus, tapi memilih untuk ini dan jadinya kita lebih bisa hening sejenak, dengerin apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Oleh tubuh ya. Setelah
through this. Ada 3 atau lebih lagi? Sebenarnya kalau mau di paling banyak ya monggo aja, karena ini 7 kan tuh ada ya? 7. 7 sendiri setiap tangga nada kan ada crash, ada masing-masingnya kan, ada misalnya do yang C ini. Iya. Ada C1, C2, C3, C4, dia tergantung apa yang kita pilih gitu sih, Mas. Sama seperti tangga nada lah. Oke. Nah, ini biasa berkelompok ya? Yap. Minimal berapa orang sih? Kalau untuk terapi one on one bisa dilakukan 1 lawan 1 Oke. atau couple. Oke. Tapi kalau misalnya per grup kita lakukan minimal 5 orang. Minimal 5 orang. Maksimal Maksimal sebanyak mungkin. sebanyak mungkin ya. Ke sini? Iya, bisa. Bisa, ya. Tapi kalau misalnya untuk ruangan yang cukup, kita tidak, apalagi di indoor, kita Indoor, tidak perlu nggak bermain. perlu. Tidak perlu bermain menggunakan mic. Mic. Kalau Tapi outdoor kalau baru outdoor ya? perlu. Oke. Karena ini kita perlu ngeluarin vibrasinya kan, Mas. Dan kemarin saya lihat lagi di mix juga sama yang floating ya. Oh iya, jadi itu sebenarnya tahapan lain dari relaksasi, dan itu membuat membuat tubuh menjadi lebih semakin diayun ya, Mas. Jadi kalau biasanya di dalam sesi grup saya ini kan mereka ada di dalam satu ruangan, tidur dalam posisi savasana di atas mat yoga, seperti oke. itu. Nah, kemarin ada floating Iya. sound healing juga, Iya. jadi Mas bisa bayangkan kalau di dalam ruangan dan posisi still gitu aja Iya. mereka bisa tidur, Iya. mereka bisa relax. Iya. Gimana kalau kita bawa ke dalam suatu tempat yang Iya. kita bisa mengayun Iya. kayak Wah, Sis Anggi, boleh nggak disamarin apa yang menjadi keunggulan dari sound healing ini? Mungkin boleh disamarin. Oke. Iya. Sekali lagi ini adalah terapi pendukung. Jadi support untuk apapun yang sedang dilakukan oleh seseorang itu. Iya. Apalagi jika dia mengalami suatu hal kesehatan yang terkait dengan medis. Ini untuk membantu mereka lebih rileks, Iya. membantu mereka lebih nyaman, Iya. dan membantu mereka terutama yang memiliki kesulitan untuk tidur, insomnia, untuk bisa lebih nyaman dan bisa mendapatkan yaitu tadi saya bilang gelombang alfa, theta, dan delta itu. Jadi mereka bisa lebih total relax, ya, seperti itu. Nah, selain terapi gelombang suara ini, Iya. selain sound healing itu, Iya. ada juga yang perlu kita dukung, yaitu dengan pola pernafasannya kita. Pola pernafasan. Ya, Oke. jadi kalau kita berbicara seperti ini, kan Iya. kita memburu ya, Iya, iya. terengah-engah nafasnya. Jadi saat terapi berlangsung, kita selalu memulai dengan meditasi untuk meredahkan dulu, melambatkan dulu Iya. cara kita bernafas Iya. menjadi seperti saat kita mau tidur, Iya. baru kita aplikasikan dengan kita kombinasikan, kita balut mereka dengan terapi gelombang suara ini, dan bisa digunakan oleh siapa saja, tua muda, dan bahkan kalau misalnya ada ring jantung, Iya. atau misalnya ada orang yang menggunakan Alat bantu dengar? dengar, kita pun juga bisa melakukan selama kita tidak mendekatkan. Jadi kita Oke. floating aja di situ. Tapi Oke. mereka bisa tetap merasakan efeknya. Wah, Gitu. mantap. Nah, buat teman-teman yang penasaran nanti bisa hubungi Ibu Anggi. Iya, nanti juga kita akan infoin bahwa coming soon nanti ada event ya. Yep. Buat teman-teman nanti pengen tahu lebih detail itu ya Mbak Anggi ya. Nanti bisa kontak saya kasih nomor kontaknya ya. Oke, Mas. Ada lagi yang disampaikan Mbak Anggi? Mas, aku boleh nggak satu lagi nih? Boleh dong. Welcome. Jadi sebenarnya biasanya kalau teman-teman bisa lihat sound healing ini kayak temenan sebenarnya sama yoga. Temenan sama yoga ya. Ya, oke. jadi maksudnya ini kita saling melengkapi. Iya. Tapi Sound kan healing, kalau yoga kan gerak. yoga bergerak. Dia di beta lah ya berarti ya.
Ya, ada di beta. Di beta, ya? Tapi balik lagi Mas, yoga ini kan sebenarnya pernah nggak sih kayak ngerasa ada seseorang tuh yang bilang saya udah yoga, saya udah saya udah olahraga dan sama ini adalah yoga dan segala macam udah bisa Iya, ngapain, iya, tapi iya. setelah dari situ tuh kok kayak masih aja rasa capek dan aku susah banget fokus ya. Nah ini sih sebenarnya dari kami yoga itu kan sebenarnya olahraga yang bukan olahraga ya, intinya olah tubuh yang into ke meditative state. Jadi mereka juga bukan hanya mengolah otot panjangnya kita, tapi dia juga harus perlu fokus, perlu konsentrasi. Itulah sebabnya pada kelas yoga ini bisa jadi dimainkan untuk sambil. membantu mereka fokus. Oke, Gitu. berarti kombinasi ya. Kombinasi. Jadi Iya. pada saat mereka sebelum savasana yoga, pada saat yoga untuk melatih fokus, ini bisa membantu mereka mendengarkan vibrasi suaranya. Iya. Setelah yoga pada Iya. posisi savasana untuk membantu deep relaxation, kita masukin energi baru. Ini dimainkan biar mereka bisa mendapatkan relaksasi yang sempurna, pikiran tidak kemana-mana. Iya, Kadang-kadang iya, kan pada saat betul. savasana, pada saat meditasi pikiran masih suka berkelana Iya. ya. Ini mereka dibantu untuk lebih fokus, untuk lebih sadar ke dirinya, dan akhirnya mereka bisa melayang dan nyaman dan bisa deep sleep. Deep sleep ya, akhirnya ke delta tadi ya. Nah. Ke gelombang delta tadi. Wah, luar biasa. Bang Anggi, thank you so Ikut much ya. Boleh dong, nanti aku mau ikutan pas sesinya Bu Anggi ya. Oke dong, Mas. Nanti pengen belajar juga gitu Dan ikutannya. rasakan. Dan rasakan, iya. Bang Anggi, thank you so much ya. Udah Terima kasih sharing, sekali. semoga bermanfaat buat teman-teman yang pengen tahu, nanti bisa cek di description ya. Thank you so much sudah nonton, bisa di-share ke teman-teman berikutnya karena banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dengan sound healing ini. Ternyata tadi ya, bagaimana kita bisa menyembuhkan lewat alunan-alunan yang dari Mbak Anggi mainkan. Oke, thank you Terima Mbak Anggi, kasih. sukses selalu ya Mbak Anggi. Thank you, Mas Ruby. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa next episode dari Ruberman dan juga Mbak Anggi. Bye-bye.
Bring back millennials too. Jakarta City.